Masyarakat Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota atau Al-Hadarah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan, di mana para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pedalaman mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup adalah berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian mereka adalah beternak. Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan, di mana Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik, di mana pada permulaan abad ke-7 wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil seperti Syria, Mesir, dan sebagian dari Italia, serta sejumlah kecil di wilayah pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasania. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan, di mana kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua yaitu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Yang pertama, perang antar suku Kinana dan Hawazan, kemudian suku Quraisy dan suku Hawazan, dan yang ketiga Kinana dan Hawazan kembali berperang, di mana peperangan Fujar terjadi selama 15 tahun sebelum Rasulullah diutus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, yaitu Kerajaan Kinda, Kerajaan Ma'in, Kerajaan Qatban, Kerajaan Sabak, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hira, Kerajaan Ghassan, dan Hijaz. Yang pertama, Kerajaan Kinda, di mana Kerajaan Kinda adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah Kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hira. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaan pada kehidupan kabilah. Penyair yang bernama Imru Qais, salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah, menisbatkan dirinya pada raja-raja Kinda. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya namun gagal. Yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qatban, di mana kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan ini sangat sedikit. Yang ketiga, Kerajaan Sabak, di mana kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qatban. Kerajaan Sabak juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Yang pertama, karena adanya Ratu Bilqis, di mana kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah An-Naml. Yang kedua, karena bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur dan terjadilah sebuah bencana air yang dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Sabak dan berdirinya Kerajaan Himyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Sabak ayat 15-16. Yang keempat, Kerajaan Himyar, di mana Kerajaan Himyar berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabak dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya Tababi'ah.
Sabak dan Hiyar meninggalkan peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kemudian kerajaan ini semakin mundur di akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Yang kelima, pendudukan Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Dan ternyata mereka lebih memilih untuk mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Buruj ayat 4-6. Di mana sebagian dari mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen An-Najasyi, yang kemudian meminta bantuan pada Kaisar Romawi pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat, di mana pada saat itu salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abraha melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya. Maka jadilah Abraha penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, di mana salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Ziyazan melarikan diri ke Persia dan meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Yaman, dan setelah Saif terbunuh, Kisra mengirim Wahrus menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Dan setelah Wahrus meninggal, dia digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Tatkala Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Badsan, salah seorang keturunan Wahrus, di mana Rasulullah SAW mengajak Badsan untuk memeluk Islam, dan ia menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. Yang ketujuh, Kerajaan Hira. Sejarah Kerajaan Hira ini dimulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab, karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Yang kedelapan, Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan, di mana kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Yang kesembilan, Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan karena letak geografis dan negeri yang miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Di mana kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya yaitu Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum, dan kemudian suku Jurhum digantikan oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Di mana pada abad ke-5 Masehi suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah, di mana ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu yang pertama ada hijabah atau pemegang kunci Ka'bah, yang kedua ada siqayah yaitu penjaga air mata Zam-Zam, yang ketiga ada diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, yang keempat ada sifarah yaitu kuasa usaha negara atau duta, yang kelima ada liwah atau jabatan ketentaraan, yang keenam ada rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin, yang ketujuh ada nadwah atau jabatan ketua dewan, yang kedelapan ada khaiman atau pengurus balai musyawarah, yang kesembilan ada khazinah, jabatan administrasi keuangan, dan yang ke-10 ada azlim, penjaga tanah peramal, untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa.
Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.